berarti X pangkat 3 nya ini X pangkat 3, udah ini doang. Yang bisa menciptakan X pangkat 3 itu cuma perkalian 1 kali X pangkat 3. Kemudian X pangkat 4 bisa didapat dari sini, berarti min 2X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4. Terus X pangkat 5 bisa dari X pangkat 2 kali X pangkat 3, terus ini kali ini, dan ini kali ini. Nah, berarti plus X pangkat 5 min 4X pangkat 4 plus 3X pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, ini kalau dilihat, ini saling mengcancel, ini juga mengcancel. Kalau di total kan, bentar. Oh, ini tadi, ini 2X pangkat 5 ya? Yang ini 2X pangkat 5. Perkalian antara X kuadrat, 2X pangkat 4 bentar. Oh bener, udah bener 1X ya. Ini X pangkat 5, terus yang ini min 4X pangkat 4, terus yang ini 3X pangkat 5. Ini kalau di total jadinya 0, ke cancel juga. Nah, dan seterusnya, ini nanti ke kanannya kan pasti bakal saling cancel meng-cancel karena sampai tak. Jadi ini udah sama dengan X pangkat 3. Nah, jadi cara ngeceknya fungsi pembangkitnya udah bener atau belum bisa pakai ya cara kayak ini lah, bisa dicek manual saling meng-cancel atau enggak. Nah, berarti karena udah bener, terus polinomialnya udah seperti ini, berarti X pangkat 2, X pangkat 1, terus X pangkat 0-nya koefisiennya dianggap 0. Nah, terus ini kebalikannya sama yang ini. Jadi kalau kita punya B0-nya sama dengan 0, terus Bn-nya sama dengan AN-1 per N, maka fungsi pembangkitnya adalah integral, ini harusnya AX dx. Paling contohnya yang gampang ini sih, kalau Bx-nya ini diintegralin, berarti bakal jadi 1/1 min X. Nah, itu bakal balik ke yang ini. Ini yang paling sering berguna, yang sangat berguna, paling sering keluar, yang fungsi pembangkit barisan umum. Nah, ini, terus ini tadi yang turunan sekali. Kalau misalnya diturunkan lagi 2 kali, bakal jadi apa? Berarti kan tadi kalau diturunkan itu, dia bakal ngambil suku berikutnya ditambah dengan N, dikali dengan N plus 1. Contohnya, kalau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N plus 1, kalau diturunin lagi, berarti yang ini dikali dengan N plus 1. Berarti tetap 2. Terus yang ini dikali dengan N plus 1, berarti jadi 6. Terus yang ini dikali N plus 1. Ini turunan dari ini ya. Kalau misal kita punya Bx-nya adalah turunan dari 1/1 min X kuadrat, yaitu turunannya apa? 2/1 min X pangkat 3. Berarti dia bakal membentuk suatu barisan ini kan. Ini dikali maju 1 dikali dengan N plus 1.
n-nya mulai dari 0, jangan lupa. Berarti dikali dengan 1, dikali dengan 2, kali dengan 3, berarti 12. Terus kalau 5 itu dikali dengan 4, berarti 20. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, kalau dibagi 2, berarti 1/1 min X pangkat 3 itu bakal membentuk barisan yang koefisiennya 1, tinggal bagi 2 aja kan, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah apa? Adalah barisan yang bertingkat kan, barisan yang bertingkat. Oh iya. Jadi kalau 1 min X kuadrat doang, ini Yang beta bedanya tetap 1, 1, 1, 1 gini terus. Terus kalau X pangkat 3, 1/1 min X pangkat 3, itu bedanya bertambah 1. Nah, nanti bisa dibayangin sendiri kalau 1 min X pangkat 4 jadinya apa. Nanti kalau 1/1 min X pangkat 4, berarti kan bedanya bakal beda dari bedanya bakal bertambah sebanyak 1. Jadi kayak barisan bertingkat gitulah. 1/1 min X pangkat 4 itu akan menjadi 1, yang bedanya di sini 2, 3 ding, mulai dari 3, terus di sini 2, terus di sini 1 ini kan. Setiap karakter berbeda, kombinasi serangannya beda-beda. 1, 4, 9, dan seterusnya. Oh, Ini 3, ada ini berarti 8, terus ini ke sini 16. Nah, ini jadi malah jadi bilangan kuadrat 17 kok. 5 tambah, bentar. Oh ya, 17 ya. Beda-beda, bukan kuadrat. Ini 4, 1, 9. Ya, dan seterusnya lah. Jadi bilangan yang bedanya bertingkat 3. Enggak, yang tadi lah kaget jadi kok ininya temboknya warna pink, kemarin itu temboknya warna ungu, terus waktu digituin Terus pangkat X, kalau pernah tahu apa namanya deret apa ya, deret McLaurin, itu deret McLaurin dari E pangkat X itu kan sigma dari I sama dengan 0, X pangkat I per I faktorial. Ya udah, berarti bisa diambil fungsi pembangkitnya, yaitu koefisiennya nanti bakal jadi 1/n faktorial, 1/k faktorial. Nah, fungsi pembangkit ini kaitannya erat banget sama binomial, teorema binomial. Kalau yang kemarin 1 plus X pangkat alfa, kalau kemarin pangkat n, itu sama dengan jumlahan dari k sama 0 sampai ini harusnya sampai n sih. Senjata. Oh, tapi kalau ini yang lebih apa namanya, yang lebih generis lagi, yang lebih umum lagi, itu alfanya bisa untuk sebarang real, terus sampai tangga ya bisa. Soalnya itu ada. Terus nah, Ya bisa gitu. binomial negatif itu pangkatnya negatif. Bentar, ini kayaknya ada yang salah. Aku harus ke kanan.
Nah, ini buat fungsi pembangkit kaitannya erat banget. Jadi kalau kita punya 1 plus X pangkat N, terus itu sama aja dengan 1 plus X pangkat min N. Beli prem. Asik. Prem. Kita beli Bang. Nah, itu kita bisa pakai teorema binomial negatif yang ini. Satu, 40, 20, 35. Kalau posisi ada panduan. Untung nggak ada. Berarti 1 plus X pangkat 2 tadi misalnya, berarti kan, oh ini harusnya saya ingat tuh nggak pakai minus deh. 1 per 1 plus, oh ini plus ya, oh ya pakai minus. 1 per 1 plus X pangkat 2 itu berarti bakal membentuk suatu polinom kalau hanya 2 berarti 2 plus 2 min 1 kalau k-nya 0 berarti satu kombinasi 2 plus 0 min 1 kombinasi 0 X pangkat 0 berarti ini 1. Terus kalau k-nya 1 berarti minus dari 2 plus 1 min 1 kombinasi 1 X pangkat 1. Ini kalau k-nya 0, kalau k-nya 1. Terus kalau k-nya 2 plus 2 min 1 kombinasi 2 X pangkat 2. Derajat beli. Berarti kalau k-nya 0 itu 1, k-nya 1 itu 2, k-nya 2 itu 3. Karena 2 tambah 2 itu 4, min 1 itu 2. 4 min 1 3, 3 kombinasi 2 itu 3. Jadi fungsi polinomialnya 1 plus 2x tambah 3x kuadrat tambah 4x pangkat 3 dan seterusnya. Dan karena plus berarti ini tadi minus, ada minusnya. Plus minus dan seterusnya. Kalau tadi kan yang fungsi pembangkit 1 per 1 min X kuadrat. Nah kalau 1 per 1 plus X kuadrat bakal membentuk suatu polinomial alternating, yaitu plus minus. Terus ini contohnya, kalau kita mau bikin AN-nya sama dengan 2N plus 1, berarti kita bisa pecah dia jadi 2N X pangkat N tambah X pangkat N. Nah, tadi N X pangkat N itu bisa didapat dari sini, tapi digeser 1. Supaya, ini kan kalau misal mau dijumlahkan yang ini, fungsi pembangkit yang ini, dijumlahkan dengan yang ini. Nah itu sama aja dengan menjumlahkan
masing-masing ininya. Nah, karena kita pengennya tadi 2x tambah 1, berarti kita pengennya kan 2x ditambah 1, terus 3x kuadrat ditambah x kuadrat dulu, jadi 4x kuadrat ditambah dengan x, dan seterusnya kan. Nah, berarti yang ini perlu kita geser 1. Nah, cara gesernya itu dikali dengan A1 misalnya. Kalau digeser ke kanan 1 dikali dengan A1, berarti dikali dengan 2x. Berarti yang ini itu dikali dengan 2x, itu bakal geser 1 ke kanan. Contohnya kan yang ini tadi, yang mana, nomor 6. Nah, kalau kita mau gesernya 3 kali, berarti kita kali dengan x pangkat k. Nah, terus supaya jadi, nah ini tadi n plus 1 x pangkat n, kalau digeser 1 jadi n x pangkat n. Nah, terus perlu kita kali 2, jadinya nanti 2n x pangkat n ditambah dengan x pangkat n. Ini x pangkat n nya, terus yang ini 2n x pangkat n, berarti jadinya ini. Nah, kalau mau cek udah benar atau belum, sama caranya. Apakah x plus 1 sama dengan 1 min x kuadrat dikali dengan, tadi kan apa namanya, barisannya 2n plus 1, berarti 1 tambah 3x kuadrat tambah 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini udah sama atau belum? Nanti bisa dicek hasilnya itu 1 plus x. Nanti yang lain bakal ke coret. Nah, fungsi pembangkit juga ada kaitannya erat sama kombinatorika, yang terutama yang persamaan linear Diophantine. Yang contohnya ini udah apa namanya, ada soal yang seperti ini juga di teorema binomial. Nah, itu kalau misal ada kasus apa namanya, variabelnya itu terbatas, ada kasus-kasusnya, nah itu bisa kita selesaiin dengan fungsi pembangkit. Jadi nggak harus nguli di teorema binomial, tapi bisa pakai fungsi pembangkit. Nah, mungkin buat ngerjain yang soal ini, ide pertamanya itu adalah, ini bisa kita lihat apa namanya, rentangnya atau banyaknya kemungkinan A itu ada 4. Dari min 1 sampai 2 itu ada 4. Terus B sama C nya juga dari 1 sampai 4 ada 4. Nah, karena rentangnya sama, kita bisa samain dulu rentangnya. Samain apa namanya, batas kiri dan kanannya itu kita samain dengan cara kita ubah B nya jadi A plus 1. Terus kita bukan ubah sih, kita bikin suatu variabel baru yaitu PQR dengan P nya itu A plus 1, supaya nanti batasnya jadi 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 3. Terus Q nya adalah B-1, R nya C-1. Nanti jadinya kendalanya udah sama. Nah, kalau kendalanya sama, berarti kan variabel PQ sama R nya itu adalah bisa 0 sampai 3, 0, 1, 2, atau 3. Sama dengannya berarti sama dengan 5, karena kan P nya tadi A plus 1, Q nya B-1, C nya R nya C-1. Nah, ini permasalahannya jadi ekuivalen dengan mencari koefisien X pangkat 5 dari ekspansi ini. Nah, kenapa bisa ekuivalen dengan masalah ini? Karena sebenarnya kita itu sama aja dengan mencari X pangkat 5 itu berapa kali berapa. Berarti kan bisa aja X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1, terus X pangkat 1 kali X pangkat 4,
dan yang lain-lain dan seterusnya. Karena memang tiga. Nah, yang dari terus PQR-nya itu bisa 0 sampai 3. Berarti pangkat-pangkatnya bisa pangkat 0, 1, 2, 3. Karena ada tiga variabel. Jadi P itu melambangkan ini 1 plus X plus kuadrat plus X pangkat 3. Terus Q-nya sama, R-nya juga sama, berarti tinggal dipangkatkan 3. Nah, fungsi pembangkitnya itu kalau terbatas sampai sini doang, kita bisa batasi dia dengan dikali dengan yang nggak ada. Berarti kalau kita cuma pengen ini doang, berarti 1 dikali dengan 1 min X pangkat 4. Nah, ini kalau dicek 1 min X pangkat 4 per 1 min X itu akan sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Soalnya ya coba aja 1 min X terus dikalikan ini berarti jadi 1 terus min X plus X min X kuadrat kemudian plus X kuadrat min X pangkat 3 plus X pangkat 3 min X pangkat 4. Ini yang hilang min X sama plus X, min X kuadrat plus 2X, min X pangkat 3 plus X pangkat 3. Sisa 1 min X pangkat 4. Terus ini yang ini tadi berarti bisa kita pisah. 1 min X pangkat 4 dipangkatkan 3 dibagi dengan 1 min X pangkatkan 3. Teorema binomial biasa yang atas didapat ini. Terus yang bawah pakai teorema binomial negatif. Ya ini. Berarti karena kita pengen nyari koefisien X pangkat 5 doang, berarti tinggal dikali 3 plus X min 1 K dengan K-nya adalah 5. Berarti ini dikali ini dikurangi dengan ini dikali ini. Nah, nanti dapat 7 kombinasi 5 dikurangi 3 kali 3 kombinasi 1 adalah 21 min 9. Ini nanti latihannya di akhir dulu ya. Kita coba yang belajar yang review yang relasi referensi dulu. Atau mau latihan dulu atau lanjut review materi dulu? Oh ya, sama yang di Zoom jangan lupa absen ya. Nah, itu jangan lupa absen. Nanti juga sama aku cocokin yang hadir di Zoom.
Kalau mau coba latihan soal, ini coba beberapa dulu aja. Kalau yang ini gampang ya, min 1 pangkat, berarti kita pengen bikin yang 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Berarti kan tinggal pakai yang negatif kan, ini 1 plus X. Udah, 1 per 1 plus X. Karena kan kalau 1 per 1 min X tadi 1 semua, jadi 1 per 1 plus X itu bakal selang-seling. Jadi alternating. Bakal jadi 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 plus X pangkat 4 min dan seterusnya. Terus kalau 2N itu tinggal N tambah N kan. Berarti yang kalau AN-nya sama dengan N itu tadi udah kita tahu 1 per 1 min X kuadrat ini. Berarti kalau AN-nya sama dengan 2N berarti tinggal kali 2. Yang C bisa pakai sifat yang ini. Oh ya, ini 2N. Berarti kalau 2N harus digeser 1 ke, kalau N-nya mulai dari 0, berarti harus digeser 1 ke kanan. Berarti dikali 2X. Gini. Dikali X. Ini N plus 1, sorry. Terus, ya, 2N-nya tadi ini kan. Digeser 1 ke kanan. Pokoknya kalau misal ini 2N doang, berarti kita pengennya tuh nyari 0, 2, 4. Intinya jangan lupa mulai dari 0, 6, dan seterusnya. Jadi karena kita punyanya tadi yang ini N plus 1, berarti harus digeser ke kanan dikali X pangkat 1. Kalau digeser ke kanannya 3, kali aja X pangkat 3. Yang ini bisa pakai sifat yang tadi. Ini alternating dari min 2 pangkat N. Ini juga tinggal ditambah aja. Nah terus yang nomor 2 ini yang lumayan seru. Jadi berarti kita ubah bentuknya jadi bentuk yang familiar. Misalnya yang nomor B, yang B itu kita bisa kalikan 10 dari min 1, 2, min 3, 4, min 5 dan seterusnya kan. Nah yang ini itu alternating dari N per 1. Jadi ini berarti 1 per 1 plus X kuadrat dikali dengan 10. Nah kira-kira seperti itulah. Nah kalau misalnya yang ini gimana? Kalau yang ini itu caranya X-nya dikali dengan diubah dengan X kuadrat. Jadi 1 per 1 min X kuadrat dikuadratkan. Nah kenapa bisa gini? Karena kan yang pertama 1 per 1 min X kuadrat itu adalah tadi membentuk polanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah karena kita pengen X pangkat 1-nya 0 koefisiennya, terus X pangkat
ini berarti X pangkat 3, terus X pangkat 5, dan seterusnya, itu 0. Berarti tinggal kita ubah aja X yang tadi, 1 min X-nya, kita ganti dengan X kuadrat. Nah, ini nanti bakal jadi alternatif. Jadi polanya 1 plus X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 2, terus 3X pangkat 4, dan seterusnya. Ini kan walaupun kalau dilihat koefisiennya masih 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi kan yang kita lihat itu koefisien dari X pangkat I. Jadi untuk setiap I-nya bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Jadi X pangkat 0-nya itu koefisiennya 1, X pangkat 1 koefisiennya 0, dan seterusnya. Ya, soal yang lain bisa dicoba sendiri nanti. Terus yang relasi referensi ini masih kaitannya erat sama generating function. Jadi suatu barisan itu bakal dinamakan barisan referensi linear homogen apabila terdapat konstanta C0, C1, CK yang memenuhi ini. Nah, ini adalah kasus khusus. Ini kasus khusus. Jadi ada C konstanta sedemikian rupa sehingga semua itu bisa sama dengan 0. Dengan CK ujung kiri sama ujung kanannya itu tidak sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, nah, polinomialnya itu merupakan polinomial karakteristik. Derajat terkecil dari polinomialnya disebut dengan order barisan. Nah, misalnya yang ini tadi itu AN plus K-nya sama dengan jumlah K sama dengan 0 sampai N, terus BK AN plus K. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan ini. Polinomialnya tuh bakal ada hubungannya. Terus ini dinamakan barisan rekurensi linear. Benar. Oh, ini harusnya linear biasa, bukan homogen. Apabila terdapat konstanta ini yang memenuhi sama dengan Fn dengan ujung kiri ujung kanannya tidak sama dengan 0, terus Fn-nya tidak sama dengan 0. Jadi contohnya kalau yang ini misalnya 1 plus 2x plus 3x pangkat 3 sama dengan 0. Terus kalau yang ini 1 plus 2x plus 3x pangkat 3, 3x kuadrat, itu sama dengan apa ya, x plus 1 misalnya. Nah, terus relasi referensi dapat berbentuk juga persamaan linear maupun non-linear. Bentar. Ini tadi
Oh ya, yang ini penyelesaian relasi rekurensi itu bisa berbentuk linear maupun non linear, kemudian penyelesaiannya secara umum bergantung pada bentuk persamaannya. Nah, kalau misal bentuknya seperti ini, itu ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaiannya. Yang pertama bisa pakai generating function, terus yang kedua bisa pakai metode khusus. Nah, caranya yang pertama mungkin sudah dibahas di kelas juga. Ini review aja singkat. Kita cari penyelesaian relasi rekurensi linear yang homogen ya. Yang homogen itu berarti yang sama dengan 0. Terus kemudian substitusi AI-nya sama dengan X pangkat I ke dalam persamaan tersebut. Kita dapat persamaan karakteristik ini. Kemudian misalkan alpha 1, alpha 2 sampai alpha R itu merupakan penyelesaian persamaan karakteristik di atas. Kalau alpha 1 sampai alpha R akar-akar berbeda dari persamaan karakteristik itu, berarti persamaannya adalah A1 kali alpha 1 pangkat N, A2 kali alpha 2 pangkat N, dan seterusnya. Nah, kalau misal ada akar-akarnya yang sama, misalnya wallbang. apa ya? Dari sini tuh wallbang. Misalnya Kepala berkotak itu wallbang. min X pangkat 3 min 3 X kuadrat plus 4 misalnya. Nah, ini kalau dirasain, kalau faktorkan bakal jadi X plus 2 kuadrat. Nah, akar-akarnya ini ada yang akarnya multiplisitasnya lebih dari 1. Nah, itu bisa diganti dengan ini. Ini mati berarti. Nah, terus berikutnya cari satu penyelesaian dari persamaan 1, misalkan AN H. Mencari penyelesaian persamaan 1 itu bergantung pada fungsi Fn yang diberikan, sehingga tidak ada metode umum yang selalu dapat digunakan untuk mencari penyelesaian tersebut. Jadi tergantung sama Fn-nya. Tapi kalau misal Fn-nya itu berbentuk polinomial atau berbentuk pangkat, maka AN P-nya itu dapat dipilih yang bentuknya serupa dengan bentuk dari Fn. Nah, itu khusus kalau misal bentuk pilihannya sudah termuat di dalam penyelesaian homogen. Coba pilihan baru dengan mengalihkan bentuk pilihan awal dengan N. Nah, terus yang terakhir, penyelesaian umum persamaan relasi rekurensi 1 itu adalah AN-nya adalah ANH tadi ditambah ANP. ANH-nya yang penyelesaian homogennya, terus ANP-nya penyelesaian yang polinomialnya. Nah, kalau ordernya K homogen, ordernya K. Nah, bentuknya bisa seperti ini, dengan Fn-nya bisa aja ini. Oh alah, show. Berarti ya Fn-nya bisa berbentuk polinomial juga. Nah, yang itu ada dua kasus. Yang pertama, kalau R-nya bukan merupakan akar dari polinomial karakteristik, itu AN penyelesaian AN P-nya yang penyelesaian polinomialnya itu tinggal ini aja, PT NT terus PT N pangkat T-1 dan seterusnya kali R pangkat N. Nah, kalau R-nya itu bukan merupakan akar dengan multiplisitas M, berarti kan kalau R-nya itu bukan akar, nanti bakal ada akar yang sama, jadi perlu kita kali dengan N pangkat M. Nah, contohnya ini AN min 2 AN min 1 sama dengan
2 kali 3 pangkat N. Ini kali ya harusnya. Wah, kurang pas, harus pakai sidet. Aduh, menangis. 2 kali 3 pangkat N. Nah, ini kan bentuk relasi rekurensinya. Untuk N lebih dari sama dengan untuk. Karena ini N-1 kan. Nah, dengan kondisi awal A0 sama dengan 1. Oh, clear juga. Berarti kalau misal dicek A1-nya itu adalah A1 dikurangi 2 kali 1 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 1. Jadi A1-nya sama dengan 4. Ini kalau misal dicari manual. Nah, terus bentuk bentuk eksplisit atau solusi relasi rekurensinya gimana? Nah, itu yang pertama, perhatikan bahwa relasi rekurensi homogennya memiliki persamaan karakteristik X-2 sama dengan 0. Jadi kalau intinya kita ubah ini ya, kita ubah ini jadi persamaan polinom. Nah, kalau misal itu ada banyak, rekurensinya ada banyak, AN-2, AN-1 plus 3 AN-2 misalnya. Nah, ini bisa diubah menjadi X kuadrat min 2X tambah 3. Intinya pangkat-pangkatnya ini kita ubah ke polinom, ke suatu polinom dengan koefisiennya tetap sama. Nah, diperoleh solusi persamaannya itu adalah X sama dengan 2. Maka solusi umum relasi rekurensi homogennya itu adalah A dikali 2 pangkat N, dengan A-nya itu sebarang konstanta. Nah, selanjutnya akan dicari solusi khusus persamaan 3. Perhatikan bahwa ini, terus dicoba solusi khusus ANP-nya yang berbentuk B3 pangkat N, substitusi ke persamaan 3, bakal didapat ini. Mereka rasional. Setiap sekali menang. Apa itu? Bentar. Semoga. Coba. B3 pangkat N itu kan sama aja dengan 3 kali B 3 pangkat N min 1. Nah, kalau dikurangi dengan 2 kali B3 pangkat N min 1 berarti bisa B kali 3 pangkat N min 1. Nah, karena dia sama dengan 2 kali 3 pangkat N, berarti yang ini sisanya yang ini B3 pangkat N min 1 itu sama dengan, nah ini juga bisa kita ubah lagi, 3 pangkat N nya jadi 3 kali 3 pangkat N min 1, berarti jadi 6 kali 3 pangkat N min 1. Nah, atau karena kita dapat ini, B nya berarti ekuivalen dengan 6. Dengan demikian, solusi umum relasi rekurensi pada soal adalah AN sama dengan A kali 2 pangkat N plus 6 kali 3 pangkat N. Nah, terus karena tadi kondisi awalnya A0 sama dengan 1, tinggal kita masukin ke sini. Berarti ketika N-nya sama dengan 0, AN-nya 1. Nah, nanti dapat diperoleh A-nya sama dengan min 5. Berarti AN-nya itu
rumus eksplisitnya adalah ini. Nah, cara kedua, alternatif penyelesaiannya bisa pakai fungsi pembangkit. Nanti aku kasih contoh lagi yang pakai metode khusus. Cara kedua kalau pakai alternatif penyelesaian, pakai fungsi pembangkit. Misalkan AX fungsi pembangkit dari barisan itu, kalau kita kalikan kedua ruas persamaan rekurensi pada soal dengan X pangkat N diperoleh ini kan. Nah, tadi soalnya itu AN min 2 AN min 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Terus Itu ini kalau dikali X pangkat N jadi ini. Kemudian didapat ini. Nah, kalau pakai fungsi pembangkit ini harus manipulasi aljabar, harus putar main manipulasi aljabar. Oh ya, berarti jangan lupa mungkin ada apa namanya, ditulis saja N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Karena untuk AN min 1. Terus A0-nya tadi kan udah di apa namanya, udah diketahui, A0-nya udah diketahui, berarti kita AN-nya ini berlakunya buat yang N-nya lebih dari sama dengan 1. Dan terus pakai manipulasi aljabar dari ini itu bisa jadi ini. Ini dimasukin kan, ini dimasukin, terus ini dipisah, kemudian intinya tuh kita pengennya karena tadi N-nya itu lebih dari sama dengan 1, berarti mulainya dari 1, kita pengen supaya sigmanya mulainya dari 0. Nah, A0-nya ini bisa masuk ke sini, udah bisa jadi ini. Nah, tapi karena yang ininya itu kita paksa jadi apa namanya, ditambah dengan ketika dengan 0, yang mana nilainya adalah 2, berarti perlu kita kurangi dengan 2. Nanti jadi ini min 1 ditambah 2x AX ditambah 2 per 1 min 3x, karena tadi AX nya kan ini. Nah, terus memindahkan semua suku yang memuat AX ke ruas kiri menghasilkan ini kan, yang ini dipindah ke ruas kiri, berarti min 2x ditambah ini AX. Nah, berarti min 2x AX min AX, nah, itu sama dengan ini plus ding plus AX, berarti 1 min 2x kali AX itu sama dengan ini min 1 plus 2 per 1 min 3x. Nah, terus dibagi aja semuanya dengan 1 min 2x, didapat AX nya adalah ini. Manipulasi, main aljabar lah intinya kalau mau pakai yang fungsi pembangkit. Jadi yang suka main aljabar mungkin bakal lebih apa ya, lebih seru kalau penyelesaiannya pakai fungsi pembangkit. Nah, karena fungsi pembangkitnya ini berarti pakai sifat-sifat fungsi pembangkit yang tadi,
kita dapat barisan polinomialnya adalah berbentuk seperti ini. Akan sama kan? Ini berarti alfa dikali 6, terus min 3x berarti koefisiennya berbentuk 3 pangkat n. Yang ini juga berbentuk 2 pangkat n dikali 5. Ya, seperti itulah. Terus contoh yang lain. Kalau misal barisannya itu berbentuk an sama dengan n kuadrat kali an min 1 ditambah n min 1 kali n faktorial dengan suku awal A0-nya sama dengan 6. Nah, dengan menggunakan fungsi pembangkit, tentukan formula untuk an. Nah, ini perlu pakai fungsi pembangkit. Kalau soalnya mintanya ini. Oh ya, mungkin yang bingung dari langkah ini ke sini, ini tuh pakai pecah rasional. Harusnya di kalkulus 2 udah dapat kan pecah rasional. Nah, ini bisa dipakai di sini. Ini pakai pecah rasional. Nah, contoh yang 1.6. Berarti ide awalnya kita bikin suatu barisan Bn. Dengan Bn-nya itu adalah an dibagi n faktorial kuadrat. Nah, ini nanti bisa ada dua cara juga. Intinya, bentar. Nah, dibentuknya an per n faktorial kuadrat supaya ini pas di sini. Karena kan kalau A0-nya sama dengan 6, berarti B0-nya A0 dibagi 1. 0 faktorial kuadrat itu 1, berarti B0-nya juga 6. Nah, kalau dipindah, berarti apa namanya? Kalau dikali dengan, ya dipindah, dikali dengan n faktorial kuadrat, Bn-nya itu sama dengan ini dibagi dengan n faktorial kuadrat. Nanti dapat ini. Intinya kita tuh pengen membawa bentuk ini ke bentuk yang kita tahu, yaitu n-1 per n faktorial. Atau n per n min faktorial nanti ada kaitannya sama e pangkat x. Karena kalau n faktorial doang itu susah. Jadi kita bisa pakai e pangkat x yang bentuknya nanti bakal jadi x pangkat apa namanya 1 per n faktorial lah. Kita pengen membentuk suatu barisan
kita arahkan ke 1 per n faktorial. Nanti jadi barisan yang E pangkat X. Yang ini. Barisan 1 per n faktorial. Nah, makanya kita bentuk BN-nya itu sama dengan AN dibagi N faktorial kuadrat. Nah, dengan sifat yang AN didapat BN-nya sama dengan ini. Seperti itu sih biasa. AN-nya itu ini dikali dengan N faktorial kuadrat. Atau sama aja dengan, karena N faktorial kuadrat itu sama dengan N faktorial kali N faktorial, bisa juga kita ubah di N kuadrat dikali N-1 faktorial. Nah, ini yang dilakukan di sini. Kemudian berarti kita dapat BN-nya sama dengan B N-1 ditambah N-1 per N faktorial. Terus buat nyari solusi relasi rekurensinya, berarti BN-1 BN dikurangi BN-1 sama dengan N-1 per N faktorial. Pindah ruas saja. Nah, itu bisa pakai induktif. Cara pertama bisa pakai induktif, yaitu BN-nya sama dengan BN BN-1 tambah BN-1 BN tambah dan seterusnya sampai B1 B0 tambah B0. Kan ini saling cancel semuanya, sisa BN doang. Nah, kalau pakai induksi dengan cara ini nanti juga bakal saling mengcancel sampai sisanya itu 1 per N faktorial. Jadi ini mengcancel ini mengcancel ini, dan seterusnya ini bakal saling mengcancel sampai sisanya tuh 1 per N faktorial. Bentar, yang ini tidak tercancel. 1 per 0 faktorial 1 per N faktorial ditambah 6. Karena B0-nya tadi 6. Ini sama dengan 7 1 per N faktorial. Nah, berarti karena BN-nya ini, AN-nya adalah ini. AN-nya berarti kan BN dikali N faktorial kuadrat. Nah, kalau pakai fungsi pembangkit, kita cari dulu fungsi pembangkit dari BN-nya. Nah, misalkan BX-nya itu ini, 6 ditambah BN X pangkat N, menggunakan sifat dari 3 yang kemarin. Berarti BN X pangkat N-nya itu BN-1 ditambah ini dikali X pangkat N. Ini fungsi pembangkitnya, fungsi polinomialnya, fungsi pembangkitnya. Nah, pakai manipulasi aljabar biasa, ini masih lumayan sederhana. Tinggal dikaliin aja kan. Dikaliin dulu. Nah, terus dapat ini. Nah, 1 per N-1 faktorial itu kalau dikali X pangkat N berarti 1 per N-1 faktorial. Kalau dikali N bentar.
Nah, karena ini mulainya dari N sama dengan 1, nah, itu kita bisa ubah jadi mulainya dari N sama dengan 0. Berarti yang aslinya Bn-1 bisa menjadi Bn doang. Karena kita mulainya dari N sama dengan 0. Nah, terus yang ini 1 per N-1 faktorial mulainya dari N sama dengan 0. Berarti dengan N-nya ini N faktorial. Nah, terus yang ini karena kita mulainya dari N sama dengan 0, berarti perlu kita ini dikurangi 1. Nah, karena ini dikurangi 1, ininya itu minus, berarti ditambah 1. Nah, ini jadi fungsi pembangkit yang udah kita kenal. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7, terus yang ini itu Bx, terus yang ini itu X kali E pangkat X, kemudian yang ini itu min E pangkat X. Terus pindah semua suku yang memuat Bx ke ruas kiri, dapat ini. Karena kan ini X Bx doang, kalau dipindah ya 1 min X kali Bx sama dengan 7 dikurangi 1 min X E pangkat X. Ini kalau difaktorkan jadi ini. Nah, artinya fungsi pembangkit dari Bx itu adalah 7 per 1 min X min E pangkat X. Berarti bentuk bentuk polinomialnya bakal jadi seperti ini. Yang artinya koefisiennya polanya adalah 7 min 1 per N faktorial. Nah, berarti A-nya tinggal kali N faktorial kuadrat. Contohnya misalnya yang nomor 1B. Yang B dulu. Yang A buat buat latihan soal kalian. Oh ya, sama ya, kalau misal ada kalian latihan soal terus mau ditanyakan, itu tanyain aja nggak apa-apa, walaupun di luar kelas tutorial itu nggak masalah. Nanti bakal aku jawab sesempatnya lah. Nah, yang nomor 1B berarti ini persamaannya bisa kita bikin seperti ini. AN dikurangi 6 AN-1 ditambah dengan 9 AN-2 sama dengan 0. Jadi fungsi homogen dengan A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 6. Berarti persamaan karakteristiknya adalah X pangkat N min N-nya berarti kuat 2 ya. Terus 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ini kan X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Itu akar-akarnya adalah X sama dengan 3. Karena ini faktornya seperti ini. X min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Dengan M-nya sama dengan 2. Multiplisitasnya sama dengan 2. Jadi kayak berulang 2 kali. Nah, kalau ternyata faktornya sama dengan
3, berarti M-nya sama dengan 3. Ini multiplisitas. Berarti persamaan karakteristiknya adalah ini akarnya 3, multiplisitas 2, solusinya A-nya sama dengan A1 kali N tambah A0 kali 3 pangkat N. Ini X-nya, terus A1, A0. Kalau di materi ini R, ini pakai R. Kalau di atas tadi bebas mau pakai R atau X, tapi karena biar jadi polinom, biar gampang lihatnya pakai X, biar familiar lihatnya. Nah, berarti diperoleh A0-nya sama dengan A1 kali A0 ditambah A0 dikali 3 pangkat 0 sama dengan A0 sama dengan 1. Berarti kita peroleh A0 konstanta sebarangnya yang ini itu sama dengan 1. Ini bukan tidak sama dengan A0 ya. Ini apa namanya, koefisien di fungsi di rumus eksplisit dari AN-nya. Ini konstanta sembarang kayak C plus C gitulah. Nah terus A1-nya tadi kan harus sama dengan A1-nya berarti berapa? 6 ya. Berarti A1 kali 1 ditambah A0 kali 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 1 ya. Sama dengan 3 kali A1 ditambah A0 harus sama dengan 6. Yang artinya karena A0-nya tadi 1, berarti A1-nya oh ini dikali 3 ya. Dikali 3 juga ini. Jadi A1-nya itu adalah 6 dikurangi 3 dibagi 3 sama dengan 1 juga. Jadi kita dapat A1-nya sama dengan 1. Yang artinya AN-nya itu adalah N ditambah 1 dikali 3 pangkat N. Ini kan. A1-nya 1, A0-nya 1. Udah selesai. Itu kalau homogen memang masih apa ya, masih lumayan gampang lah kalau homogen. Terus ini yang apa namanya, yang tidak homogen. Contohnya misalnya yang 2C. Ini apa namanya? Latihan soalnya itu ini aku kasih contohnya dulu aja karena kalau sama apa sama volunteer takutnya waktunya nggak cukup. Ini juga sisa 5 menit lagi kan. Jadi kalau online karena ini materinya lumayan banyak juga, jadi ini tadi cuman review materi sama contoh soal, belum sempat ada volunteer lah. Nah kalau misal kalian mau dapat nilai tambahan dari tutor, nilai keaktifan itu bisa coba soal-soal yang belum dibahas, boleh dikirim di grup, boleh dikirim PC. Itu biar nambah nilai keaktifan kalian. Contoh lagi nomor berapa ya? Yang susah deh, 2C. Berarti solusi homogennya atau bentuk homogennya
Yang pertama kita cari bentuk homogennya dulu, yaitu AN min 5A N min 1 ditambah 6 AN min 2 sama dengan 0. Terus persamaan karakteristiknya atau polinomialnya, berarti X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini perkalian dari X min 2 kali X min 3. Dijumlahkan min 5 dikali 6 sama dengan 0. Berarti X-nya 2 atau 3. Yang artinya solusi homogennya AN homogen itu berbentuk A kali 2 pangkat N ditambah B kali 3 pangkat N dengan sebarang AB konstanta. Nah, solusi polinomialnya atau solusi partikular ANP-nya itu sama dengan C2N kuadrat ditambah C1N ditambah C0 dikali 1 pangkat N. Ini ANP-nya kan tadi bentuknya seperti ini. Ini. Kalau dia R-nya bukan merupakan akar dari polinomial karakteristik dari relasi rekurensi linear homogen, N kuadrat kali 1 kan. Fn-nya N kuadrat kali 1 pangkat N, berarti bentuknya seperti ini. Kalau misalnya Fn-nya sama dengan 7 pangkat N, berarti ANP-nya itu P-nya ini konstanta ya. Ini harusnya PTN-1. Atau kalau di tadi CT terus CT-1 terus ini C0. Kalau misal Fn-nya ini 7 pangkat N misalnya, 7 pangkat N, berarti ANP-nya itu adalah C0 dikali 7 pangkat N. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, lanjut. Berarti yang ini jadi C2N kuadrat tambah C1N tambah C0. Nah, kalau misal Fn-nya tadi 2 pangkat N kali N misalnya, Fn-nya. Berarti nanti ANP-nya itu bakal menjadi C1N tambah C0 dikali 2 pangkat N. Nah, kira-kira seperti itulah, kelihatan lah polanya. Nah, kalau kita masukkan ke soal, berarti
ini AN-nya itu berarti C2N kuadrat ditambah C1N tambah C0 itu akan sama dengan 5 kali AN min 1 5 kali AN min 1 dikurangi 6 kali AN min 2 5 kali C2N min 1 C2N min 1 kuadrat ditambah C1 N min 1 plus C0 dikurangi 6 kali AN min 2 AN min 2 berarti N nya diubah jadi N min 2 berarti ini C2 kali N min 2 kuadrat ditambah C1 kali N min 2 aduh nggak cukup ditambah C0 dikali ditambah dengan N kuadrat ya. Min 6 AN min 2 ditambah N kuadrat nah terus langkah berikutnya cari satu penyelesaian namakan udah ANP nya bakal berbentuk dapat dipilih yang berbentuknya serupa dengan bentuk dari Fn terus coba pilihan baru dengan mengalihkan bentuk pilihan awal dengan N berarti kita coba ketika N nya sama dengan 2 N nya sama dengan 1 terus N nya sama dengan 0 nah, nanti dapat SPL nah itu kita bisa nyelesain SPL nya terus dapat C0, C1 sama C2 yang pertama kalau misal N nya sama dengan 0 berarti C0 sama dengan 5 kali C2 min C1 ditambah C0 dikurangi 6 kali empat C2 min 2 C1 plus C0 ditambah 0 tinggal disubstitusiin aja N nya jadi 0 ini kalau 0 kan jadi min 1 kuadrat terus ini jadi min 1 terus ini jadi min 2 kuadrat ini jadi min 1 oh bentar ini N min 2 ya berarti benar jadi min 2 ya C1 kali N min 2 tambah C0 tambah 0 kuadrat nah itu kalau N nya sama dengan 0 terus kalau N nya sama dengan 1 berarti C2 tambah C1 tambah C0 ini N nya 1 jadi ada semua sama dengan 5 kali ini kalau N nya 1 ini berarti jadi 0 5 kali C0 doang dikurangi 6 kali ini jadi 1 kuadrat tambah 1 6 kali C2 min 6 kali C1 ditambah 6 kali C0
Atau biar nggak bingung, benar. 6 kali C2 ditambah C2 dikurangi ya. Dikurangi C1 ditambah C0. Nah, ditambah 1 kuadrat. Yang artinya kita kumpulin yang C2 sama C2, berarti ada 7C2. 7C2. Yang C1-nya ada min 6 plus C1. Berarti ini plus 6 ding. 1 dikurangi 6. Min 5. Min 5C1 ditambah dengan 1 dikurangi 5 ditambah 6. 1 kurangi 5 tambah 6. 2. 2C0 sama dengan min 4. Ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini 5 kali C0, bukan 5 doang. Bukan min 5. Nah, terus ketika N-nya sama dengan 2. Berarti 4C2 ditambah 2C1 ditambah C0 sama dengan 5 kali C2 tambah C1 tambah C0. Karena ini kan jadi 111 kan. Nah, terus dikurangi N-2 nya jadi 0. Berarti sisa 6C0 ditambah dengan 2 kuadrat plus 4. Artinya kita kumpulin C2 nya 4C2 dikurangi 5C2. Jadi min 1 ya. Min C2. Terus C1 nya plus 2 dikurangi 5. Berarti min 3C1. 1 dikurangi 1 ditambah 6 plus ditambah 6 dikurangi 5. 7 kurangi 5 2. 2C0 sama dengan 4. Yang artinya C2 plus 3C1 min 2C0 sama dengan min 4. Yaudah, berarti didapat SPL. Yang pertama ini kita sederhanain dulu yang N-nya sama dengan 0. Yang ini berarti C2 nya ada berapa? 5 dikurangi 24 min 19. Dipindah ke kiri jadi 19C2 dikurangi 7C1 ditambah 2C0 sama dengan 0. Nah, didapat SPL 3 variabel 19. Sorry ya, ini melebihi waktunya. Bentar, dikit lagi. Sama dengan 0, terus 7C2 dikurangi 5C1 ditambah 2C0 sama dengan 1. Terus C2 tambah 3C1 min 2C0 sama dengan min 4. Nah, ini nanti diselesaikan aja. Intinya bakal dapat C0 nya sama dengan 15/2, C1 nya 7/2, C2 nya sama dengan setengah. Nah, yang artinya solusi partikularnya ANP nya itu adalah setengah dikali N kuadrat ditambah 7N ditambah 15. Tadi dimasukin aja kan. Ini kan solusi partikularnya ini C2N kuadrat tambah C1N tambah C0, berarti jadinya ini. Nah,
yang artinya pula diperoleh solusi umum AN-nya itu adalah ANH ditambah ANP. Waduh, N sama H aku mirip. Sama dengan solusi homogennya tadi A kali 2 pangkat N tambah B kali 3 pangkat N. Ditambah dengan solusi partikular setengah dari N kuadrat tambah 7N tambah 15. Nah, nanti masukin A0-nya sama dengan 1, terus A1-nya sama dengan A0-nya tadi 1, A1-nya sama dengan 2. Nanti didapat A sama B-nya, ketemu A, B sama dengan min 10 sama 7/2. Solusi umumnya tinggal ini dimasukin. Kak, mau tanya Kak. Ya, boleh. Itu tadi 1 pangkat N itu dapat dari mana Kak? Yang mana? Yang 1 pangkat N yang di solusi partikular. Oh, soalnya yang solusi partikular ini kan. Iya. Soalnya Fn-nya itu N kuadrat doang. Nggak ada konstantanya. Kalau misal ada konstantanya, misalnya kayak gini, 2 pangkat N kali N, nah itu solusi partikularnya dikali 2 pangkat N. Terus kalau ada N-nya, berarti bakal polinom sampai berderajat. Misalnya ini N pangkat K, berarti sampai berderajat K. Kalau partikularnya ada 2 suku gimana Pak? Partikularnya 2 suku, berarti 2N kuadrat tambah 2 gitu misalnya. Iya. Kalau partikularnya 2 suku, kalau nggak salah, atau nanti, bentar. Waduh, lupa aku. Belum aku masukin ke sini kah? Jarang ada sih soal yang 2 suku. Oke Kak. Paling itu bisa pakai malah apa namanya, generating function, pakai fungsi pembangkit. Nanti coba aku cek lagi deh.
Ada yang mau ditanyain lagi kah? Kak, coba lihat yang contohnya tadi, Kak.